Setelah ancaman krisis keuangan yang disebabkan oleh gagal bayar oleh raksasa properti Evergrande, kini China harus dihadapkan oleh krisis baru, yaitu krisis energi. Halo Sobat Prima Plastindo, geliat aktivitas industri China tertahan akibat krisis listrik yang parah. Seberapa parah krisisnya? Apa penyebab krisis listrik ini di China? Seperti apa dampaknya untuk industri manufaktur di sana? Kita akan bahas bersama dalam kabar bisnis kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama di industri plastik. Krisis energi yang parah saat ini sedang melanda China, sehingga beberapa daerah harus menghadapi pemadaman bergilir yang mendadak. Apa yang menyebabkan krisis yang parah ini? Hal ini dipicu oleh kekurangan pasokan batu bara yang parah akibat dari pembatasan impor batu bara dari Australia, akibat dari perseteruan politik antar kedua negara tersebut. Padahal, permintaan energi dari sektor industri sedang melonjak naik, sehingga harga batu bara jadi tambah melonjak dan semakin melumpuhkan pasokan energi. Akibatnya, banyak pemadaman listrik terpaksa dilakukan dan alhasil membatasi aktivitas produksi banyak sekali industri manufaktur. Pemerintah China juga saat ini sedang memperketat standar emisi gas rumah kaca mereka untuk mengurangi dampak perubahan iklim secara jangka panjang sehingga semakin membebani juga banyak pabrik. Hal ini dikhawatirkan akan semakin menekan pertumbuhan ekonomi China secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah China sendiri telah memerintahkan semua perusahaan energi milik negara mereka untuk menggenjot aktivitas supaya kebutuhan hidup dasar dapat terpenuhi dan menjaga rantai pasokan dan kegiatan industri tetap stabil. Pemerintah juga berupaya mengamankan kontrak pasokan batu bara dari Rusia, dari Mongolia, dan juga dari Indonesia untuk menghadapi tuntutan kebutuhan energi sepanjang musim dingin nanti. Seperti apa dampak krisis energi ini secara umum? Sejumlah media lokal China melaporkan bahwa kurang listrik di berbagai daerah telah mematikan lampu lalu lintas, lift perumahan, jangkauan telepon seluler 3G, di luar dari pemadaman bergilir di daerah pemukiman dan juga daerah industri. Seperti yang dilakukan di kota-kota seperti Shenyang dan juga Dalian, rumah bagi lebih dari 13 juta orang, dan bahkan pabrik-pabrik milik perusahaan global seperti Apple dan Tesla tidak lepas dari dampak pemadaman listrik ini. Beberapa toko di wilayah timur laut bahkan dilaporkan beroperasi dengan menggunakan cahaya lilin, dan banyak pusat perbelanjaan juga ditutup lebih awal. Tidak menutup kemungkinan kalau masalah krisis energi ini tidak segera tertangani, masalah ini akan merembet juga mempengaruhi pasokan air besi untuk seluruh penduduk China. Apakah krisis energi di China ini akan berimbas kepada industri di Indonesia? Jelas akan terimbas. Contohnya saja, industri tekstil Indonesia mulai kelimpahan order gara-gara banyak pabrik tekstil di China tidak bisa beroperasi dengan penuh. Tapi bukan berarti order ini bisa diserap sepenuhnya, karena sebagian bahan baku impornya juga berasal dari China juga. Jadi di satu sisi Indonesia jadi kebanjiran order yang harusnya diserap oleh China, tapi di sisi lain, kapasitas produksi kita dibatasi oleh pasokan bahan baku yang diimpor dari China. Ekspor sebulan bisa sampai 2 miliar US dollar. Potensi limpahannya sebesar itu. Yang jadi masalah, seberapa mampu kita nampung. Karena kita punya ketergantungan bahan baku sama impor. Ungkap Retma Gita Wirawasta, Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia.
Apakah imbasnya terasa sampai ke industri plastik juga? Banyak pelaku pasar plastik juga merasakan imbas dari krisis energi China ini dan nampaknya akan semakin mendorong permintaan bahan baku plastik dari produsen lokal. Padahal, ketersediaan pasokan bahan baku yang ada sekarang ini masih terbilang cukup parah, cukup minim. Beberapa pembeli memang sudah mengeluhkan kelangkaan beberapa jenis biji plastik pada minggu-minggu terakhir bulan September. Diperkirakan, saat nanti sekolah tatap muka berjalan dengan optimal dan juga pusat-pusat perbelanjaan seperti mal beroperasi dengan penuh, tingkat permintaan akan semakin melonjak tinggi, sedangkan pasokan dari China kelihatannya masih akan terkendala oleh karena krisis energi mereka sekarang ini. Bagaimana menurut Sobat Prima Plasindo? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis dan juga industri plastik. Sampai ketemu di kabar bisnis berikutnya.